Oke, baik, kita akan melanjutkan materi kita ya tentang kalkulus lanjut. Materi pertemuan kedua kita adalah masih bab integral tak tentu ya, teknik integrasi, substitusi dan parsial ya. Oke. Minggu kemarin kita sudah ulas sedikit tentang substitusi, sudah saya beri beberapa contoh ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk teknik integrasi substitusi dan kita bandingkan dengan parsial. Yang pertama, substitusi ya. Nah, di sini kita mensubstitusi U adalah fx ya. Jadi substitusi itu kita mengganti dengan variabel lain ya. Jadi kalau di soal itu kita menggunakan variabel x, kita substitusi dengan variabel yang lain. Di sini saya menggunakan variabel U ya. Jadi U sama dengan fx ya, sehingga du sama dengan f aksen x dx ya. Untuk rumus yang pertama, jika integral itu berbentuk fx pangkat n ya dikali f aksen x dx, nah dengan substitusi U adalah fx sehingga integralnya akan menjadi U pangkat n du ya. Nah, hasilnya adalah 1/n plus 1 U pangkat n plus 1 plus c. Atau sama dengan 1/n plus 1, U-nya kita ganti fx ya, pangkatnya n plus 1 plus c. Kemudian khusus yang untuk pangkatnya min 1 ya, itu adalah 1/, ya. Jadi kalau fx pangkat min 1 dikali f aksen x dx ya, atau integral 1/fx ya, dikali f aksen x dx, itu disubstitusi, U-nya adalah fx, sehingga menjadi integral U pangkat min 1 du ya. Nah, integralnya 1/u du adalah ln U plus C ya. Nah, jawabannya dikembalikan lagi ke fx ya, ln fx plus C. Kalau cos ya, integral cos fx ya dikali f aksen x dx, kalau kita substitusi dia akan menjadi cos U ya. Jadi integralnya nanti sama dengan sin U ya plus C. Nah, dikembalikan lagi U-nya adalah fx, jadi sin fx plus C. Untuk yang keempat ya, integral sin fx dikali f aksen x dx sama dengan integral sin u du ya. Nah, fx tadi disubstitusi jadi u kan, jadi dia merubah jadi variabel u ya. Nah, ini sebenarnya substitusi itu kita mengganti variabel dan kembali ke rumus dasar ya. Jadi kalau yang nomor 4 ini integralnya sin u du ya, integralnya hasilnya adalah min cos u plus c ya, atau sama dengan cos fx plus c. Nah, kalau untuk yang kelima, ya integral E pangkat fx dikali f aksen x dx, maka sama dengan E pangkat U du sama dengan integralnya E pangkat U kan tetap ya, E pangkat U plus C. Nah, kalau kita ganti U adalah fx ya, jadi sama dengan E pangkat fx plus C. Nah, ini rumus-rumus untuk substitusi ya secara umum ya, jadi sebenarnya kalau kita mensubstitusi variabelnya itu menjadi variabel lain, di sini saya pakai variabel U, maka hasilnya juga menjadi U ya variabelnya, dikembalikan lagi ya nanti ke fx-nya. Nah, semua rumus ini akan kembali ke rumus-rumus dasar ya, jadi rumusnya U pangkat N, U pangkat min 1, rumusnya cos U du, integralnya sin U du, integralnya E pangkat U du, ya itu semua rumus dasar ya. Nah, cirinya ya, kapan kita menggunakan teknik integrasi substitusi itu jika ada turunannya ya. Jadi di sini makanya ada f aksen x-nya ya. F aksen x itu dia adalah turunan dari fx. Jadi kalau kita mensubstitusi u itu adalah fx, nah di sebelahnya harus ada turunannya ya, ada f aksen x. Kalau nggak ada turunannya ya nggak bisa disubstitusi ya. Oke, kita langsung ke contoh aja ya. Untuk contoh yang pertama ya, 1/x plus 1 dx ya. 1/x plus 1, kita nggak punya rumusnya ya. Kalau 1/x dx itu ln x. Tapi kalau 1/x plus 1 kita harus mau menggunakan substitusi. Jadi substitusikan U adalah x plus 1 ya. Sehingga kalau du per dx itu adalah 1. Nah, kalau kita ambil du adalah sama dengan dx ya.
Nah, kalau kita mensubstitusi, integralnya menjadi 1/U, du-nya kan dx-nya jadi du ya. 1/U du itu adalah ln ya, logaritma natural ya, ln u plus c. Nah, u kita kembalikan lagi ya, tadi di sini u-nya adalah x plus 1, jadi ln x plus 1 ya, plus c. Oke, itu nomor 1 ya, selesai ya. Oke, untuk saya hapus sebentar ya, ini jawabannya agak nabrak sini. Untuk yang nomor 1 tadi saya ulangi ya, jawaban akhirnya tadi ln u plus c, u-nya kita kembalikan x plus 1 ya, plus c. Oke, untuk nomor 2 ya, 1/2 x min 3 dx ya. Ini caranya juga hampir sama ya, substitusi juga. Nah, saya nanti mau mencari rumus umumnya ya. U-nya adalah 2x min 3, kemudian du per dx-nya adalah 2 ya. Sehingga du adalah 2 dx ya, kita kalikan silang ke kanannya dx-nya ya. Nah, kalau kita ambil dx ya, berarti kita bagi 2 ya, du per 2 atau setengah du. Jadi dx-nya kita ganti setengah du. Sehingga integral ini kalau kita substitusi ya, jadinya 1/U dikali dx-nya adalah setengah du atau du per 2 ya, sama ya. Nah, setengah itu konstanta ya, kita keluarkan aja. Setengah integralnya 1/U du adalah ln U ya, jadi setengah ln U plus C. Nah, kita kembalikan lagi ya, U-nya adalah, ini adalah U ya, 2x min 3, jadi setengah ln 2x min 3 ya, plus C. Di sini kan integralnya masih tak tentu ya, jadi belum ada batas bawah, batas atas. Ini saya masih pakai kurung biasa ya. Kalau sudah dimasukkan batas, itu kita makanya nilai mutlak ya, karena hasilnya harus positif ya. Kalau mau dipakai nilai mutlak di sini juga boleh. Untuk yang ketiga ya, caranya hampir sama ya, substitusi. U adalah 3x plus 5 ya, du-nya adalah, du per dx-nya adalah 3, du adalah 3 dx ya. Kemudian kita masuk ke integralnya tadi ya, kita ganti ya, substitusinya itu kita mengganti. Sehingga 1/U, nah dx-nya, oh ya ini dx-nya belum kita rubah. Kalau du adalah 3 dx, maka dx adalah du per 3 ya, sepertiga du. Jadi ini kita kali sepertiga du. Nah, sepertiga kita keluarkan ya, sepertiga. Nah, integralnya 1/U du adalah ln U. Ya, ln U plus C, atau sama dengan sepertiga ln U-nya adalah 3x plus 5 ya, plus C. Nah, dari rumus-rumus yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya, maka kita bisa mengambil kesimpulan ya untuk bentuk yang tadi yang 1/ax plus b ya. Nah, ini jawabannya ya, secara umum hasilnya nanti adalah 1/a ya, ln ax plus b ya, plus c ya. Jadi kita mundur ya. Jadi kalau tadi itu yang nomor 1 ya, 1/x plus 1 itu adalah ln x plus 1 ya, berarti a-nya di sini 1 ya. Jadi 1/a itu arti 1 ya, ln x plus 1. Tapi kalau 1/2 x min 3 di sini a-nya adalah 2 ya. Jadi 1/2 ln 2x min 3 plus c. Nah, tadi yang nomor 3 ya, 1/3 x plus 5 dx integralnya adalah 1/3 ln 3x plus 5. Sehingga kalau secara umum ya, ini bisa menjadi rumus dasar ya, rumus umum ya, untuk integralnya 1/ax plus b ini adalah sama dengan 1/a ln ax plus b. Jadi kalau kita punya soal-soal, ini bisa langsung kita masukkan aja rumusnya ya. Jadi misalkan ya, tadi ya 1/x plus
3 misalnya ya. Maka hasilnya langsung ya, A-nya 1 ya, 1/1 nggak usah ditulis ya. Jadi langsung ln X plus 3, dikurung tapi ya X plus 3-nya ya. Kemudian misalkan 1/4X min 7 misalnya ya. Maka hasilnya langsung aja di sini A-nya 4, 1/4 ln 4X min 7 gitu ya. Jadi kalau misalkan 1/5X plus 1 gitu ya, dx, maka A-nya 5 ya, 1/5 dan 5x plus 1 ya, plus c, dan seterusnya ya. Oke, jadi rumus ini bisa dipakai untuk 1/ax plus b. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini yang disubstitusi ya. Substitusinya itu biasanya yang pangkatnya lebih tinggi ya, untuk x pangkat n. X pangkat n itu di sini kita substitusi ya, jadi U 4 min X pangkat 3 ya, 4 min, saya hapus dulu ya, 4 min X pangkat 3. Nah, sehingga kalau kita turunkan DU per DX-nya ini min 3X kuadrat. Nah, kalau DU adalah min 3X kuadrat, kita kali silang ya DX. Kalau kita mau ambil X kuadratnya saja, X kuadrat DX, berarti ini kita bagi dengan min 3 ya, atau min 1/3 DU ya. Kalau ditulis DU per min 3 juga boleh. Oke, sekarang kita masuk ke integral ya. Kita substitusi tadi 4 min X pangkat 3-nya adalah U, pangkat 9 ya. 5 ini kan konstanta ya. 5 itu sebenarnya taruh di depan sini juga boleh ya. Nah, yang kita ganti adalah X kuadrat DX itu min 1/3 DU. Kita kalikan dulu ya, 5 sama min 1/3, kita taruh di depan min 5/3. Nah, kita integralkan U pangkat 9. Kita sudah punya rumus ya, U pangkat N itu integralnya 1/n plus 1 U pangkat N plus 1. Berarti kalau U pangkat 9, integralnya 1/10 U pangkat 10 ya, plus C. Oke, kita sederhanakan ya, 5 sama 10 kita coret ya, 2 di sini ya. Jadi min 1/6. U-nya kita kembalikan lagi ke fungsi X yang kita substitusi tadi ya, 4 min X pangkat 3. Pangkatnya 10 plus C. Jadi, seperti itu ya untuk integral 4 min X pangkat 3 dipangkatkan 9 dikali 5X kuadrat DX gitu. Ini hasilnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya. Caranya hampir sama ya. Untuk nomor 5, ini substitusi juga ya. Tapi yang kita substitusi yang pangkatnya lebih tinggi ya. Jadi di sini yang ada di bawah. Tapi cukup fx-nya aja ya, nggak usah pangkatnya ini ya. Kalau pangkatnya ikut disubstitusi nanti turunannya rumit gitu ya. U-nya kita ambil sama dengan X kuadrat min 2X plus 7. Kalau kita turunkan ya DU per DX, ini sebenarnya boleh aja langsung DU sama dengan ya DX pindah ke kanan, itu biar lebih cepat. Nah, ini turunannya DU per DX-nya adalah 2X min 2. Nah, kita pindahkan dulu ya DX-nya ke kanan. 2X min 2 DX. Nah, atau kita keluarkan 2-nya X min 1 ya DX. Jadi ini DU. Kalau di sini di soal ini ya adanya X min 1 DX ya, maka berarti apa? X min 1 DX itu berarti ini kita bagi 2 ya. DU-nya kita bagi 2 ya, setengah DU. Sehingga kalau kita masuk ke integral, kita ganti, ini jadi 1/, ya. Ini X min 1 DX-nya dipindah ke kanan aja. 1/U pangkat 15 ya. X min 1 DX-nya adalah setengah DU. Setengahnya kita taruh di depan aja ya, di depan integral. U pangkat, kalau
1/U pangkat 15 itu adalah U pangkat min 15. Kalau kita integralkan ya, 1/n+1 U pangkat n+1, itu berapa? Min 1/14 ya, U pangkat min 14 ya, plus C. Ya. Min 15 tambah 1 kan min 14 ya. Sehingga kalau kita kalikan min 1/28 ya. U-nya kita kembalikan lagi ya ke fungsi X tadi, X kuadrat min 2X plus 7, kita kurung pangkatnya jadi min 14 plus C. Oke, gitu ya. Selesai ya untuk nomor 5. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Ini masih substitusi lagi ya. Caranya tuh sama aja ya, tinggal kita lihat nih ya. Jadi substitusi itu ada turunannya, ini ada cos, di sini ada sin gitu. Nah, tinggal kita menentukan mana sih yang disubstitusi. Nah, kalau di sini kan kita substitusinya itu U-nya adalah yang di bawah ya. Karena yang atas ini kan turunannya ya. 3 cos X min 6X ya. Kalau kita turunkan ya U-nya, du per dx, turunannya cos itu adalah min sin ya. Jadi min 3 sin X ya. Ini turunannya 6X itu 6 ya, min 6. Oke, kalau saya ini kalikan ke kanan gitu ya. Min 3 saya keluarkan dulu ya. Min 3 kali sin X ini jadi plus 2. Ini dx-nya saya pindahkan ke kanan ya. Saya kalikan jadi kali dx. Nah, kalau di dalam soal ini kan sin X plus 2 dx ya. Jadi kalau cuma sin X plus 2 dx, artinya apa sih? du ini kita bagi dengan min 3 ya. Min 1/3 du atau du per min 3. Nah, kalau kita ganti ya 1/U, nah, dx-nya dikali X sin X plus 2 ini jadi min 1/3 du. Ini perkalian tapi ya. Nah, min 1/3 kita keluarkan ya, min 1/3. Integralnya 1/U du adalah apa kemarin? Adalah ln U ya, min 1/3 ln U. Nah, kita kembalikan ya jawabannya karena variabelnya adalah X ya. Kita balik tadi, U-nya tadi apa? Ketika cos X min 6X ya. Jadi ini min 1/3 ln 3 cos X min 6X ya, plus C. Oke. Untuk selanjutnya, contoh nomor 7 ya. Nah, ini pakai E ya. 7X, ini angkanya nomor 7, soalnya juga 7 ya. Oke, kita substitusi ya di sini E sama X ya. Nah, kalau kita lihat di sini X kuadrat plus 5, di sini ada X ya. Berarti kan yang kita substitusi yang X kuadrat plus 5 ya. Jadi substitusinya adalah U adalah X kuadrat plus 5. Sehingga turunannya du per dx itu 2x ya. Nah, du adalah 2x dx. Oke. Nah, kalau sebenarnya di sini 7 ini konstanta ya, taruh di luar aja ya. Nah, E pangkat X kuadrat plus 5. X yang sini kita pindahkan ke belakang ya, jadi X dx. Nah, jadi yang kita perlukan X dx ya, sehingga ini adalah setengahnya du gitu ya, du per 2. Kita masukkan ke integral, ini kita ganti ya jadi U ya, E pangkat U. Nah, X dx adalah setengah du. Oke, setengah ini kita keluarkan aja ya, kita kalikan sama 7 ya, 7 per 2. Nah, integralnya E pangkat U du itu tetap ya E pangkat U. Plus C, jangan lupa ya, integral tak tentu harus ada plus C. Nah, kemudian kita kembalikan lagi U-nya ya. Ini U-nya tadi apa sih yang kita ganti tadi adalah X kuadrat plus 5. Jadi 7 per 2 E pangkat X kuadrat plus 5 plus
C. Oke ya, ini untuk nomor 7. Jadi jawabannya 7/2E pangkat X kuadrat plus 5 plus C. Kita lanjut ke nomor 8 ya. Ini contoh-contoh dulu ya. Contoh-contoh untuk integral yang substitusi ya, menggunakan substitusi ya. Oke, kita substitusi ya. Ini ada E pangkat X, di sini juga ada E pangkat X. Nah, substitusi itu kita ambil yang lebih kompleks ya, yang kita substitusi yang 1 plus 3E pangkat X ya. Karena E pangkat X ini kan turunannya E pangkat X ya, ciri substitusi ada turunan. Sehingga kalau kita turunkan ya du per dx-nya 1 plus 3E pangkat X itu adalah 3E pangkat X ya. Kalau 1 kan turunannya 0. Kita kali silang ya, dx-nya pindah ke kanan, 3E pangkat X dx. Kalau kita ambil E pangkat X-nya ya, dx, berarti kita bagi 3 ya, du juga kita bagi 3 ya, sepertiga du. Kemudian kita masuk ke integralnya, kita substitusi ya. Jadi ini 1 per U. Nah, E pangkat X dx tadi kita ganti adalah sepertiga du. Nah, ini juga ya jawabannya sama ya, sepertiga ln U ya, plus C. Sepertiga ln U-nya adalah apa? 1 plus 3E pangkat X ya, plus C. Selesai ya. Ini untuk nomor 8. Kemudian kita masih lanjut ya untuk substitusi ya. Oke, di sini kita lihat ya integral nomor 9 ya. Ada cos X, ada sin pangkat 8X dx ya. Ini juga menunjukkan ciri substitusi, ada cos, ada sin. Sekali lagi, yang kita substitusi itu yang lebih kompleks ya. Jadi antara cos sama sin, nah yang kita substitusi adalah sin-nya. Tapi nggak usah pangkat 8-nya ya. Kalau pangkat 8 nanti turunannya sin pangkat 8x. Nah, itu kompleks 8 sin pangkat 7x kali cos x. Nah, padahal kita kan hanya punya cos-nya doang ya. Jadi yang kita substitusi adalah sin-nya aja ya. Jadi nggak usah pangkat 8-nya. Nanti dia kalau sin x itu jadi U kan nanti U pangkat 8 kan. Kalau U adalah sin, maka turunannya ya du per dx-nya turunan sin adalah cos. Kalau kita kali silang ya du-nya adalah cos x dx ya. Jadi cos x dx ini nanti bergabung jadi du. Kalau kita ganti ya substitusi sin pangkat 8 ini u-nya kan sin ya, jadi u pangkat 8. Cos x dx itu adalah du. Nah, kan rumusnya kan sangat sederhana ya. Ini adalah rumus u pangkat n ya. Integralnya kan langsung ya 1/n plus 1u pangkat n plus 1. Jadi 1/9u pangkat 9 plus c ya. Sehingga kita kembalikan u-nya adalah sin pangkat 9 ya. Plus c. Oke, ini satu lagi ya untuk nomor 10. Oke, nomor 10 substitusinya yang mana ini? Substitusinya U-nya adalah 1 min 4X. Sehingga DU turunannya ya, itu min 4 DX. Nah, di sini hanya ada DX aja. Kalau DX, berarti kita bagi dengan min 4 ya. Jadi min 1/4 DU. Oke, kita masuk integral. Jadi cos U, kemudian dx-nya min 1/4 du. Ya. Min 1/4 kita keluarkan ya. Integralnya cos, apa integralnya cos? Integralnya cos adalah sin. Ya. Sin. Ini kalau cos U ya sin U. C ya.
Kita kembalikan lagi ya, U-nya tadi adalah sama dengan 1 min 4X. Berarti min 1/4 sin 1 min 4X ya, plus C. Oke. Sudah ya, nomor 10 sudah ya contohnya sampai 10. Oops. Ini tadi yang nomor 10 ya. Sama jawabannya min 1/4 sin 1 min 4. Oke, ini yang terakhir aja ya, contoh yang substitusi. Nah, ini ada X kali sin X kuadrat. Ya. Ini juga bisa substitusi ya. Nah, tapi substitusinya jangan sin ya. Kalau kalian mensubstitusi U-nya adalah sin, maka di sini sebelahnya harus ada cos. Ya kan? Nah, di sini kan nggak ada cosnya ya. Nah, kayak nomor 9 tadi ya, nomor 9 tadi kan ada sin, ada cos. Nah, disubstitusi sinnya. Tapi kalau ini jangan sinnya yang disubstitusi. Tapi x-nya yang kita substitusi, U-nya adalah x kuadrat. Ya. Di sini kan ada x kuadrat. Nah, yang disubstitusi yang pangkatnya lebih tinggi ya. X kuadrat kan turunannya x. Gitu. Jadi U adalah x kuadrat, DU-nya adalah turunannya ya 2x dx. Nah, kalau di soal ini adanya x dx ya, berarti kita bagi 2 ya. 2x dx itu kan dibagi 2. Ini yang du juga dibagi 2 ya, setengah du. Kita masuk ke integral ya, kita ganti kan tadi yang kita ganti kan x kuadratnya ya, sinnya tetap ya, jadi sin u x dx jadi setengah du. Oke, integralnya adalah setengah sin u ya. Jadi kalau sin tadi integralnya sin apa integralnya sin cos ya, min cos u ya, ini variabelnya kan u ya, sehingga kita kalikan min dengan setengahnya, min setengah di depan ya, cos. Oke, u-nya kita ganti ya, kita kembalikan ke x kuadrat ya, plus c. Ini di dalamnya cos ya, dan kalau nggak dikurung juga tetap yang dikuadratkan x-nya. Oke, seperti itu ya untuk contoh-contoh integral dengan teknik substitusi ya. Jadi cirinya itu kalau kita mensubstitusi sin harus ada cos. Kalau kita substitusi x kuadrat di sebelahnya harus ada x. Kalau kita mensubstitusi x pangkat 3, maka di sebelahnya ada x pangkat 2 gitu ya. Kalau kita substitusi e pangkat x ya di sebelahnya juga harus ada e pangkat x. Seperti itu untuk contoh substitusi harus ada turunannya. Nah, sekarang bagaimana kalau contoh seperti ini ya, integralnya x kali sin x dx. Nah, ini kan nggak bisa disubstitusi ya. Nah, kalau kita substitusi sin x, di sini tidak ada cos x. Kalau kita substitusi x, nah ini ada x juga ya. Jadi ini kalau ini sin u kali u ya sama aja, ini cuma berubah variabel, jadi nggak akan lebih sederhana ya. Sama ya, x cos x dx ini juga tidak bisa disubstitusi ya, karena dia tidak ada turunannya ya. Antara x sama x kan sama ya, sejajar, bukan turunan. Kalau yang ketiga x kali x pangkat x, nah ini juga tidak bisa disubstitusi ya. Tadi kalau yang contoh tadi ada x, tapi e-nya pangkatnya x kuadrat, nah itu bisa substitusi, karena x kuadrat itu kalau diturunkan kan jadi x. Nah, ini harus menggunakan namanya integral parsial. Nah, untuk integral parsial ya, ini sebenarnya didapat dari rumus turunan yang berbentuk perkalian U kali V ya. Jadi, kalau Y sama dengan U kali V, maka turunannya ya Y aksen sama dengan U aksen kali V ditambah U V aksen. Kalau kita balik ya, ini kan turunan ya. Kalau turunan ini kita balik ya, ini akan jadi integral. Ya. Kalau dari kiri kanan turunan, dari kanan ke kiri menjadi integral. Nah, jadi integralnya U aksen kali V ditambah V aksen itu sama dengan
U kali V ya. Kemudian kalau integral penjumlahan itu sama saja integral masing-masing ya. Kita integralkan masing-masing U aksen V ditambah integral U kali V aksen sama dengan U kali V. Nah, kalau kita ambil integral U kali V aksen, maka ini adalah U kali V dikurangi integral U aksen V. Oke? Atau supaya bentuknya nanti bisa dibuat integral parsial ini ya U integral U kali V aksen sama dengan U kali V min integral V kali U aksen ya. Oke, nah untuk integral parsial V aksen itu dirubah jadi dV ya. Kalau U aksen itu adalah DU ya, itu diferensialnya ya. Nah, sehingga integralnya U kali dV ya sama dengan U kali V min integral V kali DU. Ini adalah rumus parsial ya. Sebenarnya rumus parsial sederhana sekali ya. Nah, ini didapat dari turunan yang berbentuk perkalian U kali V ya. Nah, jadi dalam integral parsial, integral itu dipecah ya. Parsial itu artinya sebagian ya, sebagian-sebagian. Sebagian kita jadikan U, sisanya yang memuat D, dx bisa du ya. Itu kita jadikan dv ya. Jadi ini nanti V-nya itu adalah integralnya dari dv ya. Tapi tanpa plus C dulu ya, plus C-nya nanti di akhir saja ya. Kalau di dalam rumus ini belum dikasih plus C-nya. Ini nanti cirinya tuh apa sih? Karena nggak ada kaitan turunannya. Jadi kalau menggunakan substitusi itu nggak ada turunannya ya. Jadi kita gunakan parsial ya. Nah, ini kan alternatif ya. Kalau misalnya kita harus mencoba berbagai cara ya, tidak bisa substitusi, kita coba parsial ya. Nanti setelah ini masih banyak cara lain ya. Tapi sebenarnya dalam integral tak tentu itu ada yang tidak bisa diselesaikan ya. Oke, kita ambil contoh ya. Nah, tadi yang pertanyaan saya X dikali sin X. Nah, ini integral ini tidak bisa disubstitusi karena antara X dengan sin X itu bukan turunan. Tapi kita harus memecah parsial ya, itu sebagian-sebagian. Ini kita jadikan U, yang sin X dx adalah dv. Jadi kita tulis ya, U adalah X. Kalau du, sebenarnya du per dx itu satu ya. Saya langsung pindahkan aja du sama dengan dx. Kemudian dv adalah sin X dx. Ya. Kalau v itu integralnya dv. Ya. Integralnya sin X dx itu apa? Min ya, min cos X. Ya. Oke, jadi kalau kita tulis dulu ya rumus U kali V, saya pakai huruf kecil sama huruf besar juga boleh. Adalah U kali V min integral V kali DU. U-nya X, V-nya min cos X. Ya. Dikurangi integralnya V itu min cos X, DU-nya adalah DX. Oke, min-nya saya taruh depan ya, min X cos X. Min sama min dikalikan jadi plus ya, integralnya cos adalah sin X ya, plus C. Nah, plus C-nya di akhir aja. Plus C. Oke, selesai ya, karena sudah nggak ada integralnya lagi ya, sudah selesai. Nah, sekarang X cos X ya, dengan cara yang sama ya, kita bagi sebagian U, ini sebagian DV ya. Nah, pada saat kita menentukan U sama DV, sebenarnya kalau perkalian itu boleh dibalik ya. Yang dibalik antara X sama cos X gitu ya. Nanti kita tahu mana sih yang paling mudah, yang lebih mudah, mana yang lebih sulit. Kalau ini nggak usah dibalik, dia sudah bisa ya. U adalah X. U-nya turunannya X itu kan 1 ya. DX-nya saya pindah kanan ya, 1 DX. Kemudian DV adalah cos X DX. V adalah integralnya dv ya. Integralnya cos X itu adalah sin X. Tulis dulu ya, kalau integral parsial itu tolong ditulis rumusnya U kali V min
Integral V kali DU ya. Kita cari ya, U-nya apa sih? X. V-nya apa? Sin X. Dikurang ya. Integral V, V-nya tadi sin X. DU-nya apa? DU dx ya, sama dengan dx. Oke, X kali sin X tetap ya. Nah, integralnya sin, apa integralnya? Sin itu adalah min cos. Nah, min, ini ada min lagi, jadi plus ya, cos X plus C ya. Ya, tadi min, terus integralnya sin X kan min cos, jadi plus cos X ya, plus C. Oke, itu contoh nomor 2 ya. Kemudian nomor 3 ya. Nomor 3 ini udah semakin rumit ya, dia parsialnya nanti berulang nih. Oke, kita selesaikan ya. X kuadrat dengan sin X. Kita langsung pecah ini U, ini dV ya. U-nya adalah X kuadrat. DU-nya, DU per DX itu kan 2X ya. Maka DU-nya 2X DX ya. Ini langsung saya pindah kanan ya DX-nya. DV itu adalah sin X DX ya. DV itu harus masuk DX-nya ya. Kemudian V adalah integralnya DV ya. Integralnya sin X DX. Integralnya sin X DX tadi apa? Min cos X ya. Ini tanpa plus C ya untuk V ya. Maka rumusnya kita tulis U kali V ya, perkalian ya, dikurang integralnya V kali DU. Oke, U-nya apa? X kuadrat. V-nya apa? Min cos X. Dikurang ya. V-nya tadi min cos X. DU-nya apa? DU-nya ini ya, D2X dx. Kemudian kita kalikan ya, minnya kita taruh di depan, min X kuadrat kali cos X ya. Ini untuk ini min sama min jadikan plus. Nah ini 2 ya, 2 itu konstanta, taruh di depan aja. Nah untuk cos X kali X kita balik ya, jadi X kali cos X. Ya, ini supaya lebih mudah nanti substitusinya. Oke, tapi tadi kita sudah mengerjakan di contoh soal nomor berapa? Kita mundur ya, kita mundur yang S. Contoh nomor 2 ini tadi ya, bahwa integralnya X cos X itu adalah X sin X plus cos X plus C. Nah, kita pakai aja, ini kan caranya, kalau mau ditulis ya sama persis ya caranya. Nah, sehingga yang ini tadi adalah 2 X, nah, kita lihat dulu ya, X sin X plus cos X ya. X sin X plus cos X ya. Plus C-nya di belakang aja ya. Nah ini kalau mau dikalikan ya dikalikan aja boleh. Tetap seperti ini juga nggak apa-apa ya. Udah selesai ya ini. Jadi ini jawabannya tadi ini ngambil di soal nomor 2 ya. Contoh nomor 2 tadi sudah dikerjakan, caranya sama ya. Ini sebenarnya, tapi kalau belum dikerjakan ya disubstitusi dulu ya. Di parsial dulu ya. Jadi namanya parsial berulang ini. Oke, selanjutnya ln X. Ln X ini kalau integral super X dx itu sama dengan ln X. Tapi kalau integral ln X itu belum ada rumusnya ya dari turunan ya. Nah ini pakainya parsial, dia harus pakai parsial. U kali dv. U-nya ln X. Ya, maka du-nya turunannya ya super X dx ya. Kalau dv adalah dx, maka v itu integralnya dv ya. Artinya integral dx. Integralnya dx itu kan x ya, x plus c. Cuma plus c-nya nggak usah ditulis ya, integralnya x. Integralnya dx itu sama dengan x plus c. Oh. Oke. Kemudian kita tulis dulu rumusnya ya. U kali v min integral v kali du ya. U, mana U tadi? U-nya adalah ln X
kali V, ini V-nya ya. V-nya adalah X, ln X kali X. Ini ln X sama X itu kan tidak bisa dikalikan X-nya ya. Ini kan X-nya di dalam ln, yang ini di luarnya ln ya. Tapi jangan dijadikan ln X kuadrat. Kemudian V-nya tadi X, DU-nya tadi apa sih? DU itu 1/X kali DX. Nah, ini kan bisa kita coret ya. 1/X sama X kan 1 ya. Nah, integralnya 1 apa? Kalau ini kita balik aja ya, ln X sama X, ini jadi X ln X gitu ya. Jadi jangan dikalikan X-nya jadi X kuadrat ya. Nggak boleh. Ini integral 1 dx. Jadinya X plus C ya. Oke, selesai kan? Sudah nggak ada integral lagi ya. Kita lanjut ya contoh-contohnya ya. Untuk nomor 5 ya, X ln X dx. Kita ini ada dua cara sebenarnya. Oke ya. Kalau ini saya kasih A gitu aja ya. A itu adalah saya tukar posisinya ya. Dan X saya taruh di depan, X-nya saya taruh di belakang. Jadi ini saya tukar kan, kalau perkalian kan komutatif ya. Jadi A kali B kan sama dengan B kali A. Ya. Nah, ini saya tukar. Oke. Jadi yang ini saya jadikan U, ini saya jadikan DV ya. Nah, nanti kita lihat ya kenapa sih saya tuker, apa bedanya kalau nggak dituker gitu. Oke, kalau U adalah ln X, ini caranya mirip nih sama nomor 4-nya. DU-nya kan 1/X, dx ya. Oke, dv-nya di sini adalah X dx. Maka V adalah integralnya dv. Nah, integralnya X dx itu apa? Integralnya X itu setengah X kuadrat ya. Sekali lagi tidak plus C. Kita tulis ya rumusnya U kali V, integral parsial ya, U kali V adalah dikurang integral V kali DU. Kita masukkan ya, U-nya apa sih? Ln X. V-nya ini V ya. V adalah setengah X kuadrat. Sekarang V-nya adalah setengah X kuadrat. DU-nya tadi 1/X dx. Nah, X kuadrat sama 1/X kita coret ya. Tinggal X-nya pangkat 1. Nah, yang ini setengah X kuadrat sama ln X kita tukar aja posisinya biar lebih enak bacanya ya. Nah, ini integralnya tadi ya, ini setengah X dx. Setengah ini sebenarnya boleh di depan ya, tapi nggak apa-apa lah. Tinggal kita kalikan ya, setengah X kuadrat ln X. Nah, integralnya X itu kan setengah X kuadrat dikali setengah jadi 1/4 ya, X kuadrat plus C. Oke, gitu. Oke ya, nah tadi kita bandingkan ya, kenapa sih tadi saya tukar posisinya antara X ln X ya, saya balik jadi ln X kali X. Nah, kalau kita langsung seperti ini ya, X kali ln X ya, ini tadi ya soalnya yang nomor 5 tadi kan X ln X, nah caranya saya tukar ya, ln X kali X. Nah, kenapa saya tukar ini kan jadi lebih mudah untuk mengintegralkannya ya, pakai parsial ya. Kalau kita tidak tukar ya, kadang-kadang bisa dikerjakan tapi lebih rumit ya. Dan kadang-kadang malah tidak selesai. Nah, itu kita harus bisa menukarnya ya antara yang di depan sama yang di belakang itu kan komutatif ya, perkalian itu boleh dibolak-balik ya, A kali B sama dan B kali A. Nah, sekarang kalau kita tetap seperti ini ya, ini cara B gitu ya, tidak bisa dirubah gitu ya. Kita jadikan ini U, ini DV. Oke, nggak apa-apa, kita lihat caranya ya. Kalau U adalah X, DU-nya DX ya. Gampang ya, nggak masalah ya, integral keturunannya. X itu kan 1 ya, DU per DX-nya 1, kalau DU sama dengan DX. Tapi pada saat
dv itu adalah ln x dx, maka v itu adalah integralnya dv. Nah, integralnya ln x dx. Integralnya ln x dx. Kita ingat ya tadi, integral ln x dx tadi sudah kita kerjakan tadi di nomor 4. Nah, ini kita ambil hasilnya, tapi tidak plus c ya. Oke, jadi kita ambil x ln x min x. Oke, jadi integralnya ln x adalah x ln x min x. Gitu ya. Jadi nah ini untuk v-nya kan lebih rumit ya, tapi bisa diselesaikan. Kita tulis rumus parsial ya. U kali v min integral v kali du. U kali v. U-nya apa U-nya? Ini ya. X. V-nya nah ini kita tulis x ln x min x ya. Ini v ya. Ini v. Kemudian diintegralkan lagi v-nya x ln x min x dx. Nah, panjang kan jalannya kan? Oke, nggak apa-apa, kita tulis aja ya. Ini x kuadrat saya kalikan ya. Ln x. Kemudian ini saya kalikan min x kuadrat. Kemudian integral ini saya pecah ya. Integral x ln x dx. Kemudian ini min dengan min jadi plus integralnya x dx. Oke. Kemudian saya tulis ulang ya. X kuadrat ln x min x kuadrat. Nah, ini integralnya x ln x dx. Ini kan masih perkalian ya. Ini harus cari lagi. Integralnya x itu setengah x kuadrat. Plus c-nya kita taruh paling belakang. Oke, nah ini kalau kita harus integralkan lagi, panjang lagi nanti. Nah, tetapi kita lihat nih ya. Ini kan sama seperti soal x ln x ya integralnya kan. Kalau kita punya ya misalkan ya, A adalah B plus C min A misalnya. Maka kan A sama A ini bisa bergabung jadi 2A ya kan. A sama dengan B plus C. Gitu. Sehingga nanti kalau kita ambil A itu adalah B plus C per 2. Nah, ini juga sama. Ini di soal semula ini kan sebenarnya ini sama ya, x ln x dx. Nah, kalau ini soalnya kembali sama, ini kita gabung aja. Ini kalau min, pindah ke kiri, jadi plus ya, jadi 2 kan ya. 2 integral x ln x dx. Nah, yang ini kita tulis x kuadrat ln x. Nah, yang min x kuadrat dengan setengah x kuadrat, digabung ya, min x kuadrat ditambah setengah x kuadrat kan jadinya min setengah x kuadrat ya, plus c. Nah, kalau yang kita minta adalah x ln x dx, maka kita bagi 2 ya, x kuadrat ln x min setengah x kuadrat per 2. Ya, plus c-nya di belakang aja ya, mau plus c per 2 juga tetap c ya. Nah, atau kalau kita tulis ini setengah x kuadrat dan x kan bagi 2 ya. Yang setengah x kuadrat kita bagi 2 seperempat x kuadrat plus c. Oke, selesai ya. Nah, tapi kan jalannya lebih panjang ya. Gitu pun kalau kita ingat kalau integralnya ln x itu adalah x ln x min x ya, itu pakai jawaban nomor 3 tadi ya. Nah, inilah alasan saya kenapa sih untuk menyelesaikan integralnya x ln x dx saya tukar karena itu lebih sederhana cara penyelesaiannya. Ya, jawabannya kita lihat ya, ini setengah x kuadrat ln x min seperempat x kuadrat plus c. Kita lihat yang ini setengah x kuadrat ln x min seperempat x kuadrat plus c, sama kan jawabannya. Tapi ini cukup setengah halaman jalannya kan. Sementara ini sudah 1 halaman jalannya, jawabannya sama ya. Oke, jadi integral parsial itu kadang-kadang harus mikir perlu ditukar atau tetap aja ya sesuai soalnya. Nah, itu harus banyak-banyak latihan gimana cara menentukannya gitu.
Ini juga sama nih, contoh nomor 6 nih. Ini sebenarnya hampir sama yang tadi. Ini lebih baik ditukar. Jadi dia lebih baik ditukar aja antara x kuadrat sama ln x. Supaya nanti lebih gampang cara menyelesaikan parsialnya ya. Ini U, ini dv ya. Coba kita lihat ya. Nah, kalau U-nya ln x, du-nya 1/x dx ya. Kalau dv adalah x kuadrat dx, maka v itu integralnya dv ya. Integralnya x kuadrat dx itu kan sudah kita pelajari di rumus dasar ya, 1/3 x pangkat 3 plus c-nya nanti ya. Nah, rumus parsial kita tulis ya, U kali V min V kali DU ya. Latihan ya, nanti lama-lama hafal. U kali V, U-nya ln X. V 1/3 X pangkat 3. Ini V ya, ini V nih. Ini V, yang ini U, gitu ya. Kemudian ini DU. Oke, kita lanjut nih. U kali V sudah ya, ln X kali 1/3 X pangkat 3. Min integral V, V-nya 1/3 X pangkat 3. DU-nya 1/x dx. Nah, ini kita coret ya. Pangkatnya jadi pangkat 2. Nah, ini kita tukar posisinya, perkaliannya 1/3 X pangkat 3 ln X. Ini tetap juga nggak masalah sebenarnya. Asal jangan kalian kalikan aja antara X dengan X pangkat 3 jadi X pangkat 4. Itu nggak boleh. Ini di dalamnya ln, itu di luar ln. Oke, jadi 1/3 X pangkat 3 ln X atau ln X kali 1/3 X pangkat 3 tetap ya. Nah, ini integralnya jadi 1/3-nya saya keluarkan. Oke, X pangkat 3 saya coret dengan 1/x kan jadi X pangkat 2 ya. Jadinya 1/3 X pangkat 3 dan X. Oke, ini integralnya X pangkat 2 kan 1/3 X pangkat 3 ya. Kita kalikan 1/3 jadi 1/9. Oke ya, selesaikan. Nah, kalau kalian mau mencoba, kenapa Ibu tukar, kalian coba ya. Kalau nggak ditukar gimana? Jadi coba aja lah. Yang ini jadikan X kuadrat jadikan U, dan X dx-nya kamu jadikan dv. Nah, sama nanti nanti pakai yang rumus yang seperti contoh nomor 5 tadi ya, yang tidak ditukar gitu ya. Nah, coba ya. Jadi gimana sih kalau tidak ditukar? Ini U, sorry. Yang ini beda soal ya. Kalau yang tadi coba ditukar, enggak ditukar. Nah, sekarang beda soal nih. Nomor 7. Ini jangan langsung parsial ya. Nah, ini juga kita harus bisa membandingkan parsial sama substitusi. Ini sudah gunakan kombinasi dia. Jadi kombinasi antara substitusi dengan parsial. Jadi ini caranya dia harus pakai substitusi dulu. Ya. Antara X kuadrat sama X kan itu turunannya ya. Jadi cara pertama substitusi dulu ya. U-nya X kuadrat. Nah, DU-nya kan turunannya ya 2X dx ya. Sebenarnya DU per dx sama dengan 2X. Cuma dx-nya saya pindah langsung aja. Kemudian ini jadi X dx, berarti kita bagi 2 ya, setengah DU. Jadi kalau kita substitusi dulu, ini jadi ln U, X sama dx itu nanti bergabung ya, jadi setengah DU. Nah, ini setengah, integralnya jadi ln U DU. Nah, ini rumusnya sudah kita dapat tadi di soal nomor berapa tadi? Yang mundur, kita mundur ya. Oke, ada di soal nomor 4 ya. Integralnya ln X dx. Cuma variabelnya tadi ln U DU, jadinya U ln U min U ya, plus C ya. Jadi ya, kalau ini integralnya U ln U min U.
Ya, plus C-nya di belakang. Oke, U-nya kita ganti ya X kuadratnya. Setengah X kuadrat ln X kuadrat min X kuadrat plus C. Nah, jadi ini substitusi, kemudian yang ini parsial ya. Tadi sudah dikerjakan parsial nomor 4 ya. Jadi sudah kita ambil hasilnya aja tadi di parsial nomor 4 pakainya X. Kalau di sini kita pakainya variabel U ya. Sebenarnya nomor 4 ya. Oke, ini untuk contoh nomor 7. Ini nomor 8 ya. Oke, ini salah tulis ya. Contoh terakhir aja ya, ini nomor 8 ya. Yang ini parsial ya. Oke, langsung saya bagi aja ya. Sebagian U, sebagian DV. Oke, DV-nya lancip dikit ya. Oke, bedakan U sama DV ya, sama V. U-nya X, DU-nya DX. Kalau DV E pangkat X DX, maka V itu integralnya DV. Integralnya E pangkat X DX itu tetap E pangkat X. Oke, tulis ya rumusnya U kali V min V kali DU ya. U kali V. U-nya mana tadi? U-nya ini ya. X. Ini V-nya ya. E pangkat X. Ini V-nya. Jadi X dikali E pangkat X min integral V DU. V-nya E pangkat X DU. Coret-coret nih, saya perhatiin dulu. Ini V ya. Oke, jadi langsung aja ya kita E pangkat X kali E pangkat X tetap integral E pangkat X jadi E pangkat X ya. Terakhir plus C. Oke. Untuk integral substitusi dan parsial contoh-contohnya seperti itu ya. Nanti silakan kalian latihan soal-soal yang lain ya. Saya cukupkan sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.